Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai anemia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Walada Ulana Jiha dengan NIM 2007026031. Yang kedua ada Raihan Nailaden dengan NIM 2007026035. Yang ketiga ada Ratifa Rasanti dengan NIM 2007026046. Dan yang terakhir saya sendiri, Sabine Hijriati Anur dengan NIM 2007026053. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Definisi, menurut WHO 2011, anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Anemia juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi menurunnya massa eritrosit yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke jaringan perifer. Secara klinis, anemia dapat diukur dengan penurunan kadar hemoglobin, hematokrit atau hitung eritrosit. Namun, yang paling sering digunakan adalah pengujian kadar hemoglobin. Baik, menurut Prawiro Hardi, anemia terbagi menjadi 4, yaitu anemia defiensi besi yang merupakan anemia yang disebabkan oleh kurangnya mineral Fe. Yang selanjutnya ada anemia megaloblastik. Nah, anemia ini disebabkan karena defisiensi asam folat dan karena kurangnya vitamin B12. Yang selanjutnya ada anemia hemolitik yang disebabkan karena sel darah merah hancur lebih cepat dari pembuatannya. Yang terakhir ada anemia hipoplastik, yaitu anemia yang disebabkan oleh sumsum tulang belakang yang kurang mampu membuat sel darah merah yang baru. Selanjutnya yaitu penyebab anemia. Anemia dapat terjadi karena beberapa hal seperti defisiensi besi, defisiensi asam folat, vitamin B12, dan protein. Secara langsung, penyebab utama anemia adalah produksi atau kualitas sel darah merah yang kurang dan kehilangan darah baik secara akut atau menahun. Terdapat 3 penyebab anemia, yaitu yang pertama ada defisiensi zat gizi, yaitu rendahnya asupan zat gizi baik hewani dan nabati yang merupakan pangan sumber zat besi yang berperan untuk pembuatan hemoglobin sebagai komponen sel darah merah atau eritrosit. Zat gizi lainnya yang berperan penting dalam pembuatan hemoglobin yaitu asam folat dan vitamin B12. Yang kedua yaitu ada pendarahan. Pendarahan karena cacingan atau trauma atau luka dapat mengakibatkan kadar Hb menurun. Pendarahan karena menstruasi yang lama dan berlebihan juga dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya yang ketiga ada hemolitik. Terjadi secara genetik yang menyebabkan anemia karena sel darah merah atau eritrosit cepat pecah sehingga mengakibatkan akumulasi zat besi dalam tubuh. Selanjutnya yaitu gejala anemia, terbagi menjadi 2, yaitu anemia ringan dan anemia berat. Anemia ringan gejalanya yaitu kelelahan, penurunan energi, kelemahan, sesak nafas, palpitasi atau rasa jantung balap atau permukaan tidak teratur, dan tampak pucat. Untuk anemia berat gejalanya yaitu denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, frekuensi pernafasan cepat, pucat atau kulit dingin, kulit kuning jika anemia karena kerusakan sel darah merah, dan pusing berkunang-kunang seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah upaya pencegahan dan penanggulangan anemia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, pemerintah telah memimpin upaya untuk mengatasi anemia gizi, terutama di kalangan ibu hamil. Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia di defisiensi besi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, suplementasi tablet Fe. Yang kedua, fortifikasi makanan dengan besi. Yang ketiga, menambahkan vitamin C dalam makanan. Dan yang terakhir, konsumsi tablet tambah darah. Kemudian, upaya pencegahan dan penanggulangan anemia gizi pada anak dapat dilakukan dengan pemantauan terhadap terapi dan tumbuh kembang anak seperti memeriksa kadar hemoglobin 2 minggu sekali, kemudian kepatuhan dalam mengonsumsi obat, kemudian rutin menimbang berat badan tiap bulan, lalu memantau perubahan perilaku anak, memperhatikan daya konsentrasi dan belajar anak, dan yang terakhir memantau aktivitas motorik anak.
Analisis kasus, case study dalam mengatasi anemia pada remaja putri di keluarga dengan model HEMA, coach atau Health Education Modifikasi Perilaku dan Coaching. WHO 2014 menyatakan 1,65 miliar orang mengalami anemia. Terdapat 9 dari 10 orang di negara berkembang mengalami anemia. Menurut Kemenkes RI 2013, wanita berisiko mengalami anemia paling tinggi terutama pada remaja putri. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, diperoleh data bahwa prevalensi anemia di Indonesia pada remaja putri adalah sebesar 25% dan anemia pada remaja sebesar 17-18%. Menurut Iskandar 2019 menyebutkan bahwa anemia gizi pada remaja putri disebabkan oleh kurang pengetahuan, sikap, dan keterampilan remaja akibat kurangnya informasi, kurang kepedulian orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap kesehatan remaja, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan remaja. Dari hasil intervensi menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan setelah dilakukan intervensi terkait anemia. Peningkatan pengetahuan ini didapat dari intervensi health education yang dilakukan menggunakan cara ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, pembimbingan, permainan, serta praktek. Hal ini terjadi juga karena adanya dukungan dari media lembar seperti leaflet, food models, buku kerja ibu dan remaja. Dengan adanya pengetahuan, seseorang akan mengalami nutrisi yang dibutuhkan ketika remaja, jenis makanan yang harus disajikan, kebiasaan makan yang diterapkan, maupun pola hidup yang harus diterapkan dalam keluarga sehingga anemia dapat diatasi. Hasil intervensi menunjukkan terjadinya peningkatan sikap yang baik dalam mengatasi anemia. Peningkatan sikap yang terjadi dalam keluarga merupakan salah satu dampak dari peningkatan pengetahuan yang dialami. Baik, saya lanjutkan pada analisis kasus. Coaching di keluarga dilakukan terhadap ibu dan remaja putri. Coaching pada remaja bertujuan untuk memberikan keterampilan dan dalam memilih makanan sehat dan menentukan menu makanan yang akan dikonsumsi sehingga remaja dapat memahami cara melakukan perilaku hidup sehat serta berkomitmen untuk melakukan pola hidup sehat secara konstan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu juga berpengaruh terhadap kemampuan dalam menyusun menu serta menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan remaja putri yang mengalami anemia. Baik, untuk kesimpulannya, anemia merupakan menurunnya massa eritrosit yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke jaringan perifer. Nah, secara klinis anemia dapat diukur dengan penurunan kadar hemoglobin, hematokrit, atau hitungan eritrosit. Namun yang paling sering digunakan adalah pengujian kadar hemoglobin. Dan jenis-jenisnya sendiri anemia ada anemia defiensi besi, megaloblastik, hematolitik, dan hipoplastik. Nah, untuk penyebabnya itu bisa dikarenakan kekurangan zat gizi, pendarahan, dan hemolitik. Gejala dari anemia adalah kelelahan, pusing, pucat, berkurang-kurang, denyut jantung cepat, sesak nafas, dan lainnya. Untuk penanggulangannya dapat dilakukan dengan menyebabkan tidak langsung dan penyebab yang mendasar. Salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi anemia yaitu rutin melakukan pengecekan pada kadar hemoglobin. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.